Halo guys, kembali lagi bersama berpendidikan.id bareng Alvin. Kali ini kita akan mendiskusikan hal yang cukup menarik ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi bingung nih, saya mau kuliah fakultas hukum misalkan, tapi bingung kampusnya mau kampus apa, mau kuliah di mana, dan sebagainya. So, kali ini kita akan mendiskusikan kampus hukum terbaik di tahun 2018 berdasarkan data hukum online. Well, kenapa 2018? Karena emang ini data yang terbaru dari hukum online, dan hukum online salah satu media hukum terpercaya buat para praktisi hukum atau akademisi hukum untuk mengambil bisa dibilang saran atau insight dari media ini. Karena memang yang mengisi pun gitu ya media hukum online ini adalah praktisi dan akademisi yang sudah luar biasa hebat lah intinya gitu ya. Dan nanti kalau kalian memang kuliah di fakultas hukum, kalian akan sering ke hukum online ini ya untuk lihat-lihat di website, referensi atau apa gitu ya. Itu bagus banget pokoknya. Dan kali ini kita mengutip dari hukum online ya. Iya, kita langsung saja untuk share screen guys. Ya, jadi ini berdasarkan dari hukum online tentang kampus hukum terfavorit di tahun 2018. Saya memperkenalkan diri saya dulu, nama saya Alvin dan saya alumni Fakultas Hukum UGM dan saya masuk ke kuliah itu di tahun 2013. Di mana memang saya waktu tahun 2013 lulus sebagai juara umum, juga memiliki banyak prestasi kayak OSN atau lomba bisnis plan tingkat nasional, bisnis plan syariah juga menang, lomba dari tingkat kota, provinsi sampai nasional juga menang gitu ya. Namun hal itu tidak tercermin dalam SNMPTN undangan di mana memang di sini tidak dinyatakan lulus di tahun 2013. Tapi saya mengikuti tes tulis hingga akhirnya saya lolos ke Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Hukum S1 reguler. Minggu depannya tes SIMAK UI, saya lolos Fakultas Hukum UI reguler. Minggu depannya saya tes lagi, lolos lagi ke UGM. Ke ujian mandiri UGM ini tesnya ya. Well, semuanya tes tulis, akhirnya saya lolos. Jadi saya berusaha membuktikan bahwa jalur masuk PTN tidak hanya undangan, tapi juga tes tulis juga bisa gitu ya. Dan selama saya kuliah di UGM, saya termasuk orang yang sibuk untuk ngajar les. Jadi murid saya itu ada di mana-mana sekarang ya, mantan murid saya ya. Dan saya ngajar les kurang lebih 4 tahun. Cukup membantu saya mengasah public speaking dan juga teaching skill ya. Karena ini penting guys. Ketika kamu nanti kerja, dunia kerja atau dunia bisnis, public speaking dan teaching skill itu termasuk hal yang penting menurut pendapat saya. Kamu ngajarin bawahan kamu ngajarin tim kamu, public speaking kamu kayak ngobrol ke klien atau ngobrol ke customer, atau mungkin dalam hal public speaking adalah kamu ngomong di media massa misalkan, atau ya banyaklah manfaatnya. Dan beruntungnya saya waktu itu ngajar les. Jadi ya public speaking saya keasah, teaching saya keasah, dan saya juga mendapatkan tambahan uang gitu ya. Dan ya murid saya ini adalah murid-murid yang sangat luar biasa hebat ya. Mereka mengikuti strategi saya, mereka mengikuti nasihat saya, sehingga mereka banyak yang lolos ke UI, ke UGM, ke Unpad, ke ITB, ke Unbrau, ke Undip, baik itu yang jurusan Saintek maupun Soshum. Jadi luar biasa banget, teman-teman nanti bisa mengikuti jejak mereka dengan nonton strategi tentang SBMPTN yang ada di bawah nih, di description bawah itu videonya, kalian boleh tonton ya, subscribe, tonton. Dan juga kalian boleh mempelajari kira-kira kesalahan apa aja yang biasanya sering terjadi ketika lagi tes tulis atau lagi mempersiapkan tes tulisnya sendiri saya bahas. Jadi ya cukup detail walaupun singkat dulu ya, saya kasih yang ringkas biar mudah dicerna dulu gitu ya. So, langsung aja. Pertama adalah kita bahas cara risetnya hukum online ini gimana nih tentang tadi fakultas hukum terbaik, terfavorit itu gitu ya. Pertama dilakukan oleh metode survei di 34 firma hukum besar ya. Jadi ini terpercaya lah, harapannya dengan 34 hukum firma besar gitu ya, itu bisa memberikan data yang cukup proven, cukup akurat, dan cukup relevan gitu ya. Penelitiannya adalah hukum online dan yacht manual, dan sistem penilaiannya ada 5 cara. Yang pertama bobotnya 25%, yaitu tentang lulusan yang diterima kerja di firma hukum nasional terbaik ini. Yang kedua adalah promotion rate, yang udah masuk naik jenjang nggak tahun berikutnya gitu loh. Kalau naik jenjang naik 15% poinnya. Yang ketiga adalah employability rate, yaitu adalah lulusan yang diterima di firma hukum kurang dari 6 bulan ya setelah lulus pendidikan sarjana.
Yang keempat adalah admission rate ya. Ini kalau misalkan mereka yang lulusan dari perguruan tinggi, bekerja di firma hukum telah mendapatkan izin advokat atau dinyatakan lulus profesi uji advokat. Nah ini buat teman-teman yang mungkin merasa bingung ini apaan lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang memang udah lulus sarjana hukum SH, teman-teman bisa mengikuti namanya kelas profesi advokat. Jadi kayak belajar lagi. Nah, udah belajar lagi, lulus baru teman-teman bisa jadi kayak pengacara gitu intinya ya. Jadi nggak bisa langsung SH jadi pengacara, enggak, karena harus ada belajarnya lagi gitu. Nah ini untuk mereka yang lulus di poin D ini mendapatkan poin 15%. Serta yang E ini dari akreditasi kampusnya. Ini balik lagi nih, seperti yang saya pernah singgung tentang cara memilih kampus yang tepat. Akreditasi ini pernah saya bahas juga dan ini masuk dalam penilaian. Tentang cara pemilihan kampus yang tepat juga udah saya bahas guys, ada di description bawah. Teman-teman tinggal tonton, saksiin, dan teman-teman pikirin kira-kira kampus mana yang tepat buat saya ini gitu ya. Jadi ingat ya 5 poin ini. Diterima di tempat firma hukum terbaik, satu, kedua naik jenjang atau enggak, yang ketiga adalah dia itu diterima kurang dari 6 bulan atau enggak, yang keempat adalah tentang yang lulus uji profesi advokat ini gitu ya, dan yang kelima adalah bobot kampusnya. Bobot kampus tuh ABC ya, akreditasi itu ya. Udah siap belum nih ya sama hasilnya? Nah, semoga ya. 1, 2, 3. Hasilnya adalah ya, hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa kampus yang terbaik itu UI, kedua Unpad, ketiga Unpar, Katolik Parahyangan, keempat UGM, kelima Trisakti, UPH, Undip, Atma, USU, dan Airlangga secara top 10 ya. Sementara kalau secara PTN, UI, Unpad, UGM, ini kampus yang terima saya semua nih by the way. UI, Unpad, UGM gitu ya. Ini adalah kampus yang terbaik untuk perguruan tinggi negeri menurut survei hukum online ini. Jadi buat teman-teman yang merasa bingung untuk tes SBMPTN sekarang atau SIMAK atau ujian mandiri, bingung nih saya mau kuliah di mana ya fakultas hukum terbaik, ini bisa menjadi salah satu pedoman untuk memprioritaskan. Kalau kamu lolos semua seperti saya, kamu mau ambil yang mana? Kalau ditanya kenapa lo ambilnya UGM Vin nggak UI atau Unpad? Ya karena saya mau merantau ya enggak. Saya belajar juga ngerantau gimana, karena saya dari daerah Jabodetabek. Dengan kita punya skill merantau mandiri, apalagi memang saya tidak mendapatkan uang sama sekali dari orang tua ketika kuliah. Saya beasiswa 100%. Selama saya kuliah di UGM itu saya satu beasiswa ya. Kedua saya tidak mendapatkan uang sebesar pun dari orang tua. Jadi bayar kos, bayar segala rupa, fotokopi, makan itu uang sendiri dari ngajar les. Itu ya mendapatkan skill kemandirian juga akhirnya. Ya cukup baik banget untuk kerjaan sekarang, makanya saya akhirnya bisa kerja di Tokopedia kurang lebih 2 tahun, pernah kerja di Grup M juga gitu ya, salah satu multinational company. Dan ya itu tidak terlepas dari kampus dan juga soft skill sebetulnya. Soft skill itu dapatin dari mana? Dari tantangan hidup sebetulnya. Oke, balik lagi. Ya ini jadi PTN ya 3 besar, UI, Unpad, UGM, dan perguruan tinggi swasta itu ada Unpar, Trisakti, dan UPH. Ini bagus banget buat teman-teman yang menjadikan pilihan perguruan tinggi swasta favorit, kira-kira saya mau di mana ya, PTS, ya ini aja antara 3 ini gitu ya. Karena ternyata 3 kampus ini yang memiliki skor yang cukup baik guys gitu loh. Dan buat teman-teman yang lagi mempersiapkan juga untuk tes PTS, ini jadi pedoman bisa gitu ya, dan fokus ke PTN-nya juga bisa, nggak masalah gitu ya. Kalau Unpar itu setahu saya salah satu alumninya ini ya, Pak Hotman Paris kalau nggak salah ya. S1-nya kan Bang Hotman itu di Unpar, S2-nya itu di UGM kalau nggak salah, S3-nya di Unpad, ya Pajajaran. Dan ya ini ya kampus-kampusnya, semoga teman-teman bisa memilih kampus jadi jauh lebih baik lagi. Karena memang pernah saya bahas juga ya tentang cara milih kampus, cara pilih jurusan tuh di description bawah, dan teman-teman boleh nonton, simak baik-baik pokoknya caranya gimana, dan ini bisa jadi salah satu pedoman consideration teman-teman pilih yang mana kampusnya. Kesimpulannya adalah teman-teman harus tetap semangat untuk tes PTN, walaupun mungkin ada kampus teman-teman yang tidak masuk dalam list yang tadi, it's okay. Kalian juga boleh baca list lengkapnya, ada tuh penilaiannya ya, link source-nya saya cantumin di link description di bawah gitu ya. Jangan berkecil hati, tetap teman-teman tuh masih bisa menggapai mimpi teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga tetap harus berusaha meningkatkan soft skill maupun hard skill teman-teman. Karena zaman sekarang udah zaman global, kita nggak hanya melawan manusia, tapi mungkin kita juga melawan AI ya, melawan robot kasarnya gitu. Jadi ya kita harus lebih mantap lagi gitu ya, untuk melawan robot ini gitu.
Dan buat teman-teman yang memang merasa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari berpendidikan.id, boleh subscribe, dan setelah subscribe, teman-teman boleh follow, juga share ke teman-teman yang lain, biar kamu dan teman-teman bisa mendapatkan update berita pendidikan yang terbaik dan terupdate. Begitu dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.